Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah membaca Quran wajib dengan nur. Biar tahu ya, ini bukan Quran, ini mushaf ya. Ini adalah bid'ah ya. Ya, bid'ah ya. Di zaman Nabi mushaf Quran, maaf ya, tulisan-tulisan Quran itu belum dibukukan rapi, belum ya. Hanya berupa kata-kata Nabi tapi ditulis, ada yang di batu, ada yang di kulit, ada yang di daun lontar dan sebagainya. Gambaran seperti itu. Belum dibukukan ya, belum dibukukan. Nah, ini tuh bid'ah ya, pembukuan ini loh bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Berarti kita harus tahu bahwa di zaman Nabi, pembukuan seperti ini belum ada ya. Jadi ayat-ayat Allah itu masih ditulis berserak-serak. Dan yang nulis pun bukan Nabi, tapi orang-orang sahabat-sahabatnya itu ya. Nabi ya seperti, mohon maaf ya, ini bukan membanding-bandingkan ya. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu, ditulis. Ini tentang Rabitoh, tulis. Nah, misalkan misalnya menyampaikan tentang Quran Qadim, ditulis. Ada yang nulis ya, seperti itu. Tapi belum dibukukan. Nah, di surat Al-Bayyinah ayat 6 ya. Jika orang membaca mushaf ya, tetapi tidak dengan nur, maka mereka digolongkan ahli kitab ya. Ahli kitab itu membaca kitab tapi tidak dengan nur Allah. Maka yang dibaca hanyalah tulisan saja. Nah, membacanya pun dengan akal dan panca indera saja. Yang seperti ini nggak mungkin bisa menyentuh isi Quran. Tapi bisa membaca mushaf, tapi tidak bisa membaca Quran ya. Quran itu tak berlafal, tak berhuruf, jangan salah ya. Quran itu tak berlafal, tak berhuruf ya. Berarti dibaliknya ini ya, paham? Nah, sekarang itu kelirunya ulama dunia sudah nggak ada yang ngerti di mana Quran Qadim, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara membacanya. Kalau namanya saja tahu mereka, bahkan diingatkan di syair tanpa waton tiap hari ya. Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca. Quran yang qadim itu tak berlafal, tak berhuruf. Nah, berarti bukan dibaca oleh panca indera. Nah, tidak dibaca dengan akal. Nah, silakan cek ya. Seluruh ayat-ayat di dalam mushaf ini menerangkan Quran itu di balik dadamu atau di dalam dadamu. Ini bagi yang telah dibayat ya.
Jadi nggak mungkin sesuatu di dalam dadamu ini, di dalam kolbumu itu dibaca dengan panca indera. Nggak mungkin. Ini kesalahan fatal ya. Apalagi ditafsir-tafsirkan manusia, kemudian dihafal-hafalkan. Itu kekeliruan fatal ya. Silakan baca ya di dalam mushaf ini. Seluruh ayat-ayat tentang yang menerang tentang Quran itu ada di dalam dada. Yang di dalam dada masa bisa dibaca oleh panca indera, oleh akal? Nggak mungkin ya. Maka fix ya, kesalahan fatal ulama dunia, mereka membuat sekolah-sekolah tahfiz Quran, membaca Quran dengan akal semata. Biarpun kau sudah bergelar S1, S2, S3, doktor, profesor tentang hal ini, kau masih belum tahu tentang Quran Qadim. Nah, kapan kau mulai dapatkan Quran Qadim? Baca di Asy-Syura 52. Dan demikian ini kami wahyukan kepadamu kitab Quran dari perintah kami ya. Yang sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab Quran dan tidak pula mengerti iman. Demikian ini kami jadikan nur. Nah, jadi kapan kau dapatkan Quran Qadim? Itu adalah saat kau dibaiat. Pada malam itu ya, kau dibersihkan, dicuci kolbumu ya, dicuci dulu isi dadamu, kemudian ditanamkan nur ke dalam dirimu. Nah, Quran itu tak berlafal, tak berhuruf, tapi dirupakan Allah sebagai nur. Ini kias ya. Dan nur itu berpasangan ya, antara nur kitab dan nur iman. Nah, ini dia. Ini nggak bisa dibohongin ya. Naiknya nur imanmu, nur kitabnya pun naik. Jadi nur iman itu adalah sama seperti akalmu ya. Kemudian nur kitab itu adalah pengetahuan yang diserap oleh panca inderamu. Ini kias ya. Tapi ini di alam roh ya. Jadi nur kitab dan nur iman itu berpasangan. Nggak mungkin ya. Satu nur iman segini, nur kitab segini. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Dan jika nur Quran itu ditanam dalam kolbu manusia, berarti membacanya tidak dengan panca indera. Tapi membacanya wajib dengan gelombang. Dan prakteknya membaca Quran ini full di alam akhirat, bukan di dunia. Tapi karena mereka telah mengalami mutu qabla anta mutu, yang kata Nabi, mereka melewati kematian dan ketemu kenyataannya lebih tinggi, lebih nyata timbang kenyataan dunia. Nah, mereka telah mengalami mati hakikat ya, dimatikan dahulu ya. Kemudian ditanamkan nur kitab dan nur iman. Kemudian bangun-bangun sudah masuk akhirat ya. Nah, jadi akalnya ya ini untuk dunia, kolbunya untuk akhirat. Mereka telah diislamkan secara kafah, jasmani dan rohani. Jadi makanya diterangkan ada titik kolbu yang dibalik dada kirimu. Nah itu ya. Tapi nggak boleh saya terangkan, itu syariatnya tarekat, nggak boleh diterangkan di sini ya. Maka ada yang bisa membaca gelombang dunia, yaitu akalmu, dan ada yang bisa membaca gelombang akhirat, yaitu gelombang nur yang dibalik dadamu. Selanjutnya kau akan diperjalankan. Jasmanimu tetap di sini, di dunia. Kau mengalami kehidupan di dunia, ya jasmanimu. Tapi gelombang dimensionalmu naik. Yang tadi tak bilang ya, antara nur kitab dan nur iman. Maka kau diperjalankan dengan diperjalankan kerohanianmu. Nah, itu dia ya. Jadi ya, kitab itu akan menzahir ya. Berupa apa? Kau diperjalankan di kehidupanmu.
mulai mikrokosmos ya, makrokosmos ya, kau akan disempurnakan itu semuanya. Kau akan lewati kubur, kau akan lewati barzah, kau akan lewati hisab, kau lewati surga neraka, semua kau alami. Nah, jadi keliru sekali ya kalau ada orang menganggap akhirat itu nanti. Iya, karena mereka tidak tahu ya, maka bayangan mereka itu akhir itu nanti. Semua nanti. Tapi kalau orang-orang yang telah beriman, ya, yaitu anak nur iman, yang telah dibaiat, maka akhirat itu adalah sekarang. Nah, jadi dunia ini adalah bagian kecil dari akhirat sebetulnya ya. Jadi dunia adalah parsial yang sangat sedikit daripada akhirat ya. Akhiratnya abadi. Kamu kan ketemu kehidupan per episode. Belum selesai. Nah, berarti dunia ini adalah bagian parsial daripada universalnya akhirat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inilah yang saya sebut ya dengan ilmu hakul yakin. Di ilmu roh, ilmu akhirat, ilmu hakikat ya, itu kau wajib mengalami dulu, baru ketemu pengetahuan. Ya, inilah dia ya, hubungannya ya. Jadi membaca Quran Qadim itu kau diperjalankan dengan jalan yang sama, proses yang sama, guru yang sama, dengan jalannya seluruh para rasul, para nabi, para aulia Allah. Maka kau akan ketemu rukun iman ya. Mengimani apa-apa yang dilewati rasul dahulu, kitab dahulu dan sebagainya. Karena apa? Kau alami semuanya. Makanya yang begini nih ya, Quran yang di dalam dadamu itu akan menjadi petunjuk dan penerang dan pembeda yang sangat gamblang bagi kita ya, yang telah mendapatkannya. Makanya hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan kemudian bahkan ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi membaca Quran bukan dengan ini, keliru. Ini mencocokkan mushaf, iya boleh ya. Kalau kau membaca ini dengan akalmu, kamu diancam neraka jahanam. Loh kok bisa? Iya, karena nggak mungkin bisa kamu, nggak mungkin bisa ya. Sama seperti sholat ya. Harusnya kau cari dulu, belajar dulu bagaimana cara sholat itu bisa nyambung. Kalau kamu sudah mengerjakan sholat tapi nggak tahu cara nyambungnya, kau pasti diancam dengan neraka well. Nah, kalau ini jahanam. Nah, banyak ini ya. Ulama dunia nggak ngerti caranya sama sekali, nggak tahu kitab Qadim, nggak tahu cara membacanya, dapatkan dari mana, bagaimana prosesnya nggak tahu. Bahkan dikiranya akhirat itu nanti, keliru sekali. Orang beriman, ya itu bedanya ya, adalah orang yang telah dibaiat. Semua yang dari Allah telah diturunkan kepada dia nih. Tapi berupa nur ya. Ada hubungan yang dari situ bisa in connect dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Lewat wasilahnya, lewat rasulnya, lewat kitabnya, semuanya all in ya. Lewat al-buroknya semua, faktor Tuhan semua ya. Maka sangat rugi ya orang yang tidak mau bayat, rugi sekali. Makanya diterangkannya, seumpama Quran itu ditaruh di atas bukit, maka bukitnya itu pasti akan hancur ya. Nah, tidak kuat bumi dan langit ya menanggung zatku ya, kecuali kolbu seorang mukmin yang lembut, lunak dan tenang ya. Semua tentang iman, tentang kitab di dalam Quran ada di balik dadamu atau di balik kolbu ya. Berarti ini bukan tentang ilmu panca indera ya. Berarti harusnya dari mulai kau dibayat, kau telah ketemu akhirat. Cuman ya,
akhirat ini kau alami sebagai kenyataan, sehingga rasanya seperti dunia. Karena kau bisa membaca gelombang akhirat dengan gelombang yang sejenis ya, sehingga gelombang ya yang metafisik terbaca oleh metafisik maka menjadi fisik, kenyataan, konkret. Nah, ini dia ya. Alangkah bodohnya ya ulama-ulama dunia yang tidak mengerti ini. Belas sak kuku ireng gak ngerti Quran ya. Belas ya. Ya, banyak itu yang tukang ceramah di mana-mana itu sama sekali gak ngerti. Kalau dia ngerti bahasanya gak mungkin seperti itu ya. Jadi makanya kami terangkan ya tentang metodologi ma'rifatullah di akhir zaman ya. Nah, otomatis kami akan bertabrakan dengan ulama-ulama dunia yang cuma cerita cocot ya. Agama bukan di otak. Agama pun bukan di cocot ya. Tapi agama adalah hubunganmu dengan Allah yang lewat kolbumu ya. Lewat rohmu ya. Dan kau wajib alami akhirat itu sekarang ya. Kalau kau nggak bisa memasuki akhirat, berarti kamu nggak ada hubungan dengan Allah ya. Jadi ini adalah bentuknya ya, wujudnya di dunia. Sama seperti kau pun ada bentuk wujudnya. Kau wujud di dunia adalah jasmanimu. Tapi apakah itu kamu? Bukan ya. Kamu adalah roh yang dibalik jasmanimu. Nah, roh itu berupa unlimited, undefined, undeskripsi ya. Nah, anggap aja dia berupa kias ya, berupa gelombang. Nah, itu dia ya. Maka ini pun nanti di alam akhirat pun berupa apa? Gelombang, semua berupa gelombang. Tidak ada wujud, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada suara. Unlimited, undefined, dan undeskripsi. Dan yang bisa membaca gelombang hanya dengan gelombang sejenis juga. Maka metafisika kali atau per metafisika hasilnya adalah fisika, limit ya, limit fisika ya. Maka ada adaptasi menjadi kenyataan konkret dan kau diberi pengetahuan karena apa? Diperjalankan lewat isi yang di dalam ayat-ayat qadim. Nggak usah kau pikir ya, nggak usah kau baca itu Quran ya. Asal kau lewati jalannya, kau tinggal jalan maju saja dalam bimbingan guru waliya mursyidah, kau pasti akan selamat sampai seberang ya. Kau lewati karena lewat jalan khusus yaitu jalan cepat, jalan lurus, jalan siratal mustaqim. Kau nyebrang terus ya. Maka sangat keliru ya membaca Quran dengan akal. Jelas itu adalah kesesatan. Jahiliyah, zalim ya. Jahanam ya. Ini ya. Saya bilang ini adalah bid'ah. Silakan jika ada yang enggak setuju dengan kalimat saya, dibantah ya. Diprotes ya. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana ya? Quran dibukukan seperti ini adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya. Dan Nabi tidak mengajarkan membaca mushaf ini ya. Tidak mengajarkan itu ya. Nah, Nabi dulu ya seperti misalnya begini ya, nyampaikan itu aja ya. Kemudian ditulis sama sahabat. Kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Ini Nabi bilang begini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan mengajarkan membaca Quran adalah dengan baiat, teknik dzikir, suluk, dan ubudiyah. Bukan dengan membaca mushaf, membuat TPA, TPQ, enggak seperti itu. Membuat pesantren, enggak. Itu adalah awal mulanya kesesatan ya. Karena kau hanya tahu kulitnya, kau merasa pintar mendakwai orang lain, tapi kamu tidak ketemu isinya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Cek ya apa benar ya. Silakan buka ini ya.
ayat-ayat yang menerangkan tentang Quran itu ada di balik atau di dalam dadamu. Mana mungkin di dalam dada bisa dibaca oleh panca indera? Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau membaca Quran ya, mushaf ya, tidak dengan nur, kau diancam dengan neraka jahanam. Surat Al-Bayyinah ayat 6.